Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam ini kita bisa bertemukan kembali dengan izin Allah. Diberikan nikmat iman, sehat dan nikmat bisa berkumpul di dalam Islam. Seperti biasa di malam Rabu ini kita kajian tematik di Masjid Al-Ihsan. Dan insya Allah materi pada malam ini adalah kisah Tabi'in Atha bin Abdullah. Bagaimana kisah-kisah tentang Atha bin Abdullah ini bisa menjadi ilmu di depan kita. Bagaimana hal ini juga mencontoh kepada sahabat dan Rasulullah. Dan alhamdulillah guru kita di Kuliah Awal berada di tengah kita. Berbeda di akhir sesi ada sesi tanya jawab atau sesi pertanyaan, dan pertanyaan bisa berupa materi yang disampaikan atau di luar materi. Kepada guru kita di Kuliah Awal waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini di bulan Rajab 1447 Hijriah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa berjihad, beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ketahui tugas kita, amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu kapan kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah tahu kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka ini adalah salah satu langkah kita untuk berbekal, bersiap-siap menjemput kematian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, manfaatkan kesempatan ini. Ya, sebelum kita diganti oleh Allah dengan orang-orang yang lain yang mereka lebih bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bersemangat lagi di dalam berjihad mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang saatnya, jangan menunggu lagi, jangan, al-an, sekarang waktunya kita kembali melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat
supaya kita menjadi golongan yang mengikuti mereka dengan baik. Seperti dalam surat At-Taubah ayat ke-100, Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Orang-orang yang dulu, orang-orang yang awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin dan juga kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti Rasulullah, para sahabat dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'dalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah persiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan, mereka akan tetap di surga tersebut selamanya. Terus apa kata Allah? Dzalikal fawzul 'azim, itulah kesuksesan yang besar, kesuksesan yang nyata, itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kesuksesan yang nyata, yang hakiki, yang sekarang kita sedang berproses untuk menggapai surga tersebut. Ya, jangan sampai kita terlambat dalam memperoleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita gunakan kesempatan ini untuk terus belajar. Untuk terus belajar, karena apa? Dalam hadis disebutkan, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukum. Ya. Jangan sampai yang semangat mendengarkan nanti kajian kita ini, rekaman kajian kita, malah orang-orang jauh bisa yang tidak ada kajian, mereka semangat mendengarkan, ya, lewat media-media teknologi yang sekarang ada, mereka bersemangat. Tapi kita yang ada di sini, yang Allah sudah berikan, dekatkan ilmu kepada kita, jangan kita tidak bersemangat. Jangan. Orang-orang berharap mereka, sampai mereka tidak ada kajian, mereka mendengarkan kajian lewat media sosial. Karena di tempat mereka tidak ada. Nah, di sini kesempatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sesuai yang telah diomongkan tadi, bahwa tema kita pada malam hari ini adalah kisah seorang tabi'in, ya, muridnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu Atha bin Abi Rabah. Ya. Ini luar biasa kisah Atha bin Abi Rabah ini. Disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah ini dilahirkan di negeri Yaman. Beliau aslinya lahir di negeri Yaman. Di negeri Yaman ini ada beberapa sahabat, beberapa tabi'in, beberapa tabi'ut tabi'in yang mereka berasal dari negeri Yaman. Seperti sahabat misalkan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berasal dari negeri Yaman. Kemudian Abdurrahman bin Sakhar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berasal dari negeri Yaman. Dan juga tabi'in Atha bin Abi Rabah, sama, beliau dilahirkan di negeri Yaman. Inilah salah satu keutamaan negeri Yaman, di mana sampai sekarang di sana masih tersebar kajian-kajian ilmu, menjadi salah satu pusat ilmu agama itu di negeri Yaman, salah satunya. Ya, sampai hari ini mahat-mahat pondok-pondok pesantren
itu kita dimudahkan untuk belajar di Yaman. Ya, bahkan kita di sana belajar tidak bayar, gratis. Bahkan kita diberikan makan setiap hari. Bahkan kita diberi tempat tinggal. Ya, bahkan terkadang kita diberikan uang saku. Terkadang untuk beli kitab itu di negeri Yaman itu sungguh luar biasa. Yang sulit didapatkan tempat seperti itu. Sekarang kalau kita mau kuliah di negeri Saudi Arabia, apakah bisa seperti itu? Kita datang kemudian langsung masuk belajar, belum tentu bisa seperti itu. Di negeri Yaman Allah berikan mereka suatu kemudahan bagi para penuntut ilmu. Hari ini kita berangkat ke negeri Yaman bisa belajar langsung di pesantren di negeri Yaman. Bisa belajar bersama para ulama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Atha bin Abi Rabah ini dikisahkan dalam riwayat-riwayat tentang Atha bin Abi Rabah. Dulu beliau adalah seorang budak di Makkah. Seorang budak di negeri, di kota Makkah. Tapi budak ini atau seorang budak hamba sahaya yang memang ketika itu berlaku hukum-hukum tentang hamba sahaya, masih ada hamba-hamba sahaya budak di zaman ini, termasuk Atha bin Abi Rabah. Nah, beliau menjalankan aktivitas sebagai budak, sebagai hamba sahaya yang melayani tuannya. Nah, di sini ada kelebihan dari Atha bin Abi Rabah. Ketika itu di Mekah masih banyak para sahabat Nabi, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, dan sahabat yang lain masih banyak. Dan Atha bin Abi Rabah mempergunakan waktu luangnya untuk belajar kepada para sahabat yang masih hidup ketika itu. Ya. Disebutkan Atha di sini ketika itu masih banyak sahabat yang masih hidup. Ya. Ketika itu masih banyak sahabat yang masih hidup, seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, ya. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah. Itu para sahabat masih banyak yang hidup, termasuk orang-orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, masih banyak yang hidup di zaman itu. Nah, kemudian melihat Atha bin Abi Rabah ini semangat dalam mempelajari ilmu, kemudian majikannya, tuannya membebaskan dari perbudakan, menjadi orang yang merdeka, sehingga Atha bin Abi Rabah bisa serius dan mengerahkan seluruh waktunya untuk fokus dalam thalabul ilmi, dalam belajar agama. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Atha bin Abi Rabah. Setelah menjadi orang yang merdeka, beliau senang dan beliau memanfaatkan itu dengan baik sampai beliau dikatakan bertemu belajar dengan 200 sahabat. Ya. Ini dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, berkata, Atha pernah mengatakan bahwa aku telah bertemu dan belajar kepada lebih dari 200 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan apa? Semangat beliau di dalam thalabul ilmi, di dalam melaksanakan kewajiban yang besar menuntut ilmu agama. Dan juga disebutkan di sini oleh Ibnu Jurayj bahwa Ibnu Jurayj ini adalah murid dari Atha bin Abi Rabah, ya, bahwa Atha bin Abi Rabah tinggal di masjid, menjadikan Masjidil Haram sebagai tempat tidurnya, sebagai tempat tinggalnya selama 20 tahun. 20 tahun tinggal di mana? Di masjid. Kalau ditanya
Aina baituka, di mana rumahmu? Al-masjid. Masjid ini rumah saya. Itu luar biasa atau benar-benar. Ya. Ini jarang yang seperti beliau. Jarang. Yang beliau berani menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan masjid sebagai rumahnya. Istrinya sana 20 tahun beliau ya di Masjidil Haram, tinggal di masjid ya, belajar karena beliau tidak punya rumah. Beliau seorang budak. Beliau tidak punya harta, hartanya milik tuannya. Kalau seorang budak, beliau tidak punya apa-apa. Tapi beliau tidak putus asa di dalam belajar. Tidak seperti orang-orang di zaman sekarang. Bagaimana orang-orang di zaman sekarang? Punya rumah, punya kendaraan, punya pekerjaan, punya istri, punya anak. Nikmat Allah. Tapi belajarnya bagaimana? Malas. Punya waktu untuk belajar. Kajiannya ada, majelisnya ada, setiap hari ada. Gratis. Tapi apa? Subhanallah. Tidak bisa memanfaatkan waktunya. Tidak bisa memanfaatkan usianya dengan baik. Malu kita kalau kita baca kisah-kisah tabi'in seperti ini, kita malu. Perilaku kita jauh dari tabi'in ini. Atha bin Abi Rabah jauh. Beliau tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya kendaraan, tidak punya harta. Apakah menjadi penghalang untuk menuntut ilmu? Dan tidak menjadi penghalang. Malah beliau semakin bersemangat. Bahkan beliau menjadikan tidak punya rumah. Di mana? Ada rumah Allah, ada Baitullah, masjid sebagai rumahnya. Ini yang harus kita miliki sekarang. Di zaman sekarang harus seperti ini kita. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu ini adalah majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Atha bin Abi Rabah terus belajar. Setelah belajar ya, selama 20 tahun lebih beliau belajar. Akhirnya beliau apa? Menjadi mufti. Menjadi pemberi fatwa, salah satu pemberi fatwa di zaman para sahabat masih banyak, ya, masih hidup, tapi beliau sudah dijadikan rujukan untuk tempat bertanya oleh orang lain. Bahkan sahabat Abdullah bin Abbas pernah diajukan kepada beliau beberapa pertanyaan, ya, diajukan kepada sahabat Abdullah bin Abbas dan juga sahabat Abdullah bin Umar beberapa pertanyaan. Tapi mereka menjawab, kenapa kalian bertanya kepada kita? Sedangkan di sisi kalian ada Atha bin Abi Rabah. Kenapa tidak bertanya kepada Atha bin Abi Rabah? Sahabat Abdullah bin Umar dan sahabat Abdullah bin Abbas merekomendasi Atha bin Abi Rabah sebagai mufti, pemberi fatwa. Ya. Ini berarti apa? Sudah diakui keilmuan Atha bin Abi Rabah di masa para sahabat radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga banyak murid-murid ya dari kalangan tabi'in ya yang sezaman dengan Atha bin Abi Rabah yang juga belajar kepada Atha bin Abi Rabah. Di antaranya siapa? Mujahid bin Jabir. Ya. Kemudian yang terkenal Az-Zuhri, Amr bin Dinar, Qatadah, Malik bin Dinar, Al-A'mash, Ayyub Asy-Sikhtiyani, Yahya bin Abi Katsir, Abu Hanifah. Abu Hanifah belajar kepada siapa? Atha bin Abi Rabah. Imam Abu Hanifah belajar kepada Atha bin Abi Rabah dan juga masih banyak yang lain. Nah, ini menunjukkan apa? Atha bin Abi Rabah ini banyak muridnya.
Yang murid-muridnya ini menjadi orang besar. Seperti Imam Abu Hanifah, siapa yang tidak kenal mazhab Hanafi? Ya, Imam Abu Hanifah terkenal. Itu gurunya siapa? Salah satunya Atha bin Abi Rabah, guru. Nah, di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di zaman tabi'in, di zaman Atha bin Abi Rabah, majelis ilmu itu menjadi suatu keseharian, kebiasaan di dalam hidup. Itu majelis ilmu. Ya. Keseharian yang ada, yang dijadikan fokus, salah satu agenda rutin itu majelis ilmu di zaman tabi'in. Kalau di zaman tabi'in seperti itu, bagaimana di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul tidak? Di zaman tabi'in saja begini, bagaimana di zaman ketika Rasulullah masih hidup? Mereka lebih lagi menjadikan keseharian mereka menghafalkan Al-Quran, menghafalkan sunnah hadis. Nah, sekarang kebiasaan kita apa? Masyarakat kita sekarang kayak nah, di zaman dulu, zaman Rasulullah, para sahabat tabi'in kebiasaannya apa? Menghafalkan Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menghafalkan hadis. Ya, belajar itu di kebiasaan mereka. Setiap hari kebiasaannya begitu. Nah, sekarang bandingkan dengan kebiasaan masyarakat di zaman sekarang ini kita. Kebiasaannya bagaimana? Setiap harinya mereka bagaimana? Ya, Kak bagaimana? Nah, nah, itu adalah sesuatu yang menyedihkan, memprihatinkan. Ya. Kebiasaan di zaman sekarang orang-orang sibuk dengan perkara dunia. Bukan tidak boleh mencari dunia, silakan. Mencari dunia silakan, tapi jangan melupakan kewajiban kita sebagai muslim, sebagai mukmin, orang yang beriman, untuk menuntut ilmu. Dan ini kebiasaan Rasulullah, para sahabat. Abu Hurairah setiap malam memurajaah hadis, menghafalkan hadis. Hadis yang didengar dari Rasul itu dihafal dan dimurajaah malamnya supaya tidak lupa. Sampai beliau meriwayatkan hampir 6.000 hadis. Itu yang disampaikan kepada umat. Ada juga yang belum disampaikan kepada umat. Nah, sekarang bandingkan dengan kita, bagaimana? Hafal berapa hadis? Berapa hadis yang kita sudah sampaikan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita? Ya. Kapan kita bermurojaah hadis? Ya. Kapan waktu kita memurojaah hadis? Kapan waktunya? Itu pertanyaan bagi kita semua yang harus kita jawab. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga dikisahkan bahwa Atha bin Abi Rabah oleh Al-Asma'i, ya, ini salah satu muridnya Atha bin Abi Rabah, mengisahkan tentang gurunya Atha bin Abi Rabah. Ya, bahwa Atha bin Abi Rabah ini pernah menasihati Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ya. Ini Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini adalah Khalifah Bani Umayyah. Ya, Khalifah Bani Umayyah. Ini Abdul Malik bin Marwan. Yang sebelumnya Marwan bin Al-Hakam. Ya, Marwan bin Al-Hakam. Nah, beliau setelah sebelumnya Muawiyah bin Yazid. Ya, Muawiyah bin Yazid ini adalah putra dari Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi dinasti Bani Umayyah, ya, setelah Bani Umayyah memegang kekhalifahan, ya, nah, yang khalifah pertamanya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan.
menjadi khalifah pertama setelah kematian Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah kematian wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka selesailah kekhalifahan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, selesai. Tapi di situ yang dibaiat menjadi khalifah ketika itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang memang sudah mempunyai kekuasaan di negeri Syam. Ya. Nah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, digantikan oleh siapa? Yazid bin Muawiyah putranya. Karena sistemnya sudah sistem dinasti, ya, tidak sistem syura seperti yang dilakukan oleh para khulafa ar-rasyidin. Ya, dengan berbagai pertimbangan sistem pemilihan khalifah di zaman dinasti Umayyah, Bani Umayyah itu tidak menggunakan sistem syura lagi, ya, tapi sistemnya dinasti, turun kepada anak putra. Dan ini yang menimbulkan salah satu perselisihan, ya, ketika itu. Hal ini, ya, yang dimana ketika itu ada para sahabat, beberapa sahabat yang tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah, ya, karena salah satunya apa? Sistem penunjukan pemilihan. Di antaranya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Umar, ya, termasuk Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Iya, anaknya Ali, Husain bin Ali, termasuk yang belum berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Dan di mana sebagian orang itu ingin Husain bin Ali menjadi khalifah ketika itu, ya, karena Al Hasan. Nah, sebenarnya Al Hasan bin Ali itu adalah ditunjuk, ya, untuk menggantikan Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya, ya, sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah, siapa khalifahnya? Al Hasan bin Ali. Tapi Al Hasan bin Ali tidak mau terjadi perselisihan, pertempuran. Tidak mau, karena sebagian sudah mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagian mendukung Al Hasan bin Ali. Al Hasan memilih mundur dari kekhalifahan dan menyerahkan kekhalifahan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi di sini ada siapa? Al Husain bin Ali, yang beliau juga punya pengikut, ya, beliau juga punya pengikut sama Al Husain bin Ali, sampai terjadi apa? Kejadian di Karbala, pembunuhan terhadap Al Husain bin Ali, ya, oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah, karena mengatakan bahwa Al Husain bin Ali tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Padahal di situ Al Husain sudah mengajukan persyaratan, ya, persyaratan bahwa beliau mau sebenarnya membaiat Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, tetapi karena provokasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya apa? Al Husain bin Ali dibunuh di mana? Di Karbala. Dibunuh di Irak. Iya, di Irak, di Karbala, di Irak. Iya. Dan hal ini di banyak tuduhan dusta, ya, banyak tuduhan dusta kepada Yazid bin Muawiyah, ya, yang tuduhan dusta ini datang dari kaum Syiah Rafidhah, ya. Tuduhan-tuduhan dusta yang dimana mereka membuat riwayat-riwayat palsu, ya, tentang kejadian dan juga sebab-sebab peristiwa pembunuhan Al Husain di Karbala, ya. Nah, kita kembali kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Kita tahu, ya, ini silsilahnya. Jadi Khalifah Abdul Malik
bin Marwan ini silsilahnya tadi dari Yazid bin Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah meninggal digantikan oleh putranya Muawiyah bin Yazid, ya. Kemudian Muawiyah bin Yazid mengundurkan diri dari kekhalifahan, sehingga kekhalifahan ketika itu adalah Abdullah bin Zubair jadi khalifah, ya. Nah, tapi di sana masih ada orang-orang dari Bani Umayyah yang ingin menguasai kekhalifahan, termasuk diantaranya Marwan bin Al-Hakam, ya. Nah, Marwan bin Al-Hakam ini menguasai daerah Syam dan Mesir, dikuasai oleh Marwan bin Al-Hakam. Tapi setelah Marwan bin Al-Hakam meninggal, digantikan oleh siapa? Abdul Malik bin Marwan ini. Ya, Abdul Malik bin Marwan. Nah, Abdul Malik bin Marwan ini berhasil menguasai seluruh wilayah kaum muslimin yang sebelumnya ada dua khalifah. Ada Abdul Malik bin Marwan, ada juga Abdullah bin Zubair, ada dua khalifah. Ya, sehingga apa? Terjadi pertempuran kedua ini. Akhirnya apa? Abdullah bin Zubair terbunuh. Di mana? Di Mekah. Oleh pasukannya Abdul Malik bin Marwan. Ini fitnah yang terjadi. Setelah Abdullah bin Zubair terbunuh, maka kekhalifahan jatuh kepada siapa? Kepada Abdul Malik bin Marwan. Ya, itu kisahnya. Nah, di sini Atta bin Abi Rabah menemui siapa? Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Untuk apa? Menasihati, mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ya, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebaikan. Datang, kalau ibarat kita sekarang datang kepada presiden, antum berani kan datang ke presiden menasihati? Presiden langsung datang ke istana presiden nasihati, seperti yang dilakukan Atta bin Abi Rabah. Berani kita? Ya, ini luar biasa. Beliau seorang ulama yang amanah, ya, jujur, ulamanya jujur. Nah, di sini ketika sudah menasihati, ya, menasihati untuk bertakwa kepada Allah dan agar berbuat adil, jangan berbuat zalim terhadap ini, hal ini, hal ini, hal ini. Disebutkan orang lain kebutuhan umat. Kemudian ketika Atta bin Abi Rabah sudah menyampaikan nasihatnya, kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, iya, saya akan lakukan nasihatnya, ya Abu Muhammad. Kunyahnya siapa? Atta bin Abu Muhammad, kunyahnya. Kemudian kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ya Abu Muhammad, kamu sudah sebutkan nasihat untuk kebutuhan orang lain. Ya. Sekarang kalau kebutuhanmu apa? Kamu butuh apa? Ya. Apa kata Atta bin Abi Rabah? Saya tidak butuh apa-apa. Saya tidak akan meminta kebutuhan kepada makhluk. Saya akan meminta kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pulang. Antum bayangkan, oleh khalifah ditanya butuh apa? Ditawarkan dia butuh apa? Kalau kita gimana? Ya, sama presiden ditanya, kita sudah menasihati, lu butuh apa? Sebelum butuh udah mau sama presiden. Ya. Nah, kalau kita mungkin kita sebutkan, saya butuh mobil, butuh rumah, butuh uang sekian miliar buat usaha ini, usaha ini. Kemudian dikasih misalkan sama penguasa, ya, dikasih kebutuhan kita. Kira-kira kita berani nggak menasihati lagi? Berani antum? Sudah dikasih rumah, dikasih uang, dikasih proyek usaha, dikasih ini, antum berani nanti menasihati lagi? Kalau penguasa berbuat kesalahan, berani? Belum tentu. Belum tentu antum berani. Ya.
Dan ini seorang ulama yang jujur, seorang tabi'in yang amanah, yang tidak mencari dunia dalam nasihatnya, berbeda dengan orang-orang berilmu di zaman sekarang. Meskipun oknum, ya, oknum ustadz, kiai, ajengan, dan guru dan semacamnya, ya, oknum-oknum yang apa? Mereka mendekati pemerintah penguasa untuk apa? Untuk mencari keuntungan dunia, ya, untuk mendapatkan proyek, ya, pembangunan, untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan ini, mendapatkan itu. Tujuan dunia. Tapi Atha bin Abi Rabah menasehati penguasa untuk tujuan akhirat, ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama yang jujur, ya, yang jarang di zaman sekarang seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan juga bahwa Atha bin Abi Rabah itu tidak pernah memakai pakaian seharga lebih dari 5 dirham. Ya. Lebih dari 5 dirham. Kita ingat 1 dinar itu berapa dirham? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 10 dirham itu 1 dinar. Coba dicek Kang Fajar, 1 dinar berapa dirham? Ya. Karena dinar itu emas, ya. Dirham itu perak. Ya, berapa? 10, ya. Nah, 1 dinar 10 dirham. Sedangkan 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti 1 dirham berapa? 0,425. Betul ya? 0,425 gram emas. Ya, kalau harga sekarang sudah tinggi, ya. Kalau harga dulu emasnya, peraknya harganya masih kecil, ya. Masih tidak seperti sekarang harga. Kalau sekarang 1 gram emas murni itu 2 juta, 2.630.000 harga sekarang saat ini, ya. Kalau dulu kan harganya nggak segitu, ya. Kalau dulu harganya tidak segitu. Nah, ini menunjukkan apa? Kesederhanaan dari Atha bin Abi Rabah. Sederhana hidupnya, tawadhu, sederhana, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Jurayj, ya, beliau mengatakan, aku menemani Atha bin Abi Rabah selama 18 tahun. Ini muridnya Atha bin Abi Rabah, Ibnu Jurayj. Aku menemani, ya, Atha bin Abi Rabah selama 18 tahun, tapi di masa tuanya itu beliau pernah sholat, ya, sholat sunnah tentunya, ya, baik sholat malam atau sholat lainnya, itu dalam 1 rakaat membaca 200 ayat surat Al-Baqarah. Ya, 1 rakaat membaca 200 ayat surat Al-Baqarah di masa tua dari Atha bin Abi Rabah, ya, di masa tua ini. Kita bagaimana bisa, ya, kita baca 200 ayat Al-Baqarah dalam 1 rakaat salat malam bisa, ya. Nah, ini yang subhanallah, ya. Makanya kisah-kisah seperti ini sebenarnya kita merasa jauh, ya, ibadah kita, perjuangan kita jauh dari mereka. Dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, ya, bagi yang hadir di sini ataupun tidak hadir, ya, melihat video ini, melihat rekaman kajian ini, pelajaran bagi kita agar kita berubah,
ya, berubah kita. Contoh para tabi'in, contoh para sahabat, contoh Rasulullah SAW yang beliau sholat malam, Rasulullah sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Lamanya berdiri, bacaannya panjang, akhirnya kakinya bengkak. Itu Rasulullah SAW dalam keadaan Rasulullah itu abdul qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah itu sudah diampuni dosanya yang telah lalu ataupun yang akan datang, sudah diampuni. Tapi salat malamnya bagaimana? Sampai kakinya bengkak. Ini ditiru oleh para sahabat, ditiru oleh para tabi'in. Ya. Jadi mereka ini tidak hanya mendengar hadis, tapi diamalkan hadisnya, dipraktekkan. Ya. Itu kebiasaan mereka. Nah, kemudian ditanya Rasulullah dalam hadis itu oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau lakukan itu? Kenapa engkau sholat malam sampai kakimu bengkak? Apa jawaban Rasulullah? Afala an akuna abdan syakura. Ya, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini dalam rangka apa Rasulullah melakukan itu? Bentuk syukur Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sekarang bagaimana? Kira-kira di zaman kita ya, kita kan sudah jauh dengan zaman Rasulullah. Sekitar 1447 tahun lebih jarak kita dengan jarak Rasulullah. Nah, sekarang bentuk syukur kita di zaman kita hidup ini, ya, karena kita itu hidup sebentar, 50 tahun lagi mungkin kita tidak ada di dunia ini, kita nggak ada, ya. Nah, tapi di zaman yang kita hidup sekarang, apakah kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa cara bersyukur? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur. Makanya yang jarang beribadah itu berarti orang yang apa? Sombong. Tidak bersyukur dan dia sombong. Orang yang tidak bersyukur berarti dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di Al-Quran dikatakan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu antumul fuqara ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, antumul fuqara ilallah, kalian itu sangat butuh kepada Allah. Kita sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghani, Allah itu yang maha kaya. Ya. Jadi kita itu butuh kepada Allah. Sangat butuh, fakir. Fakir itu kondisinya lebih di bawah dari miskin. Ya. Di bawah miskin ada fakir. Dan kita kata Allah manusia itu fakir ilallah, fuqara. Fakir itu jamaknya apa? Fuqara. Itu jamak dari fakir. Antumul fuqara ilallah, kalian kata Allah manusia itu fuqara, orang-orang fakir ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh syukur siapa? Kita manusia. Allah tidak butuh syukur dari kita, tapi kita yang butuh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh. Nah, makanya ini yang harus kita pahami oleh semua kaum muslimin, harus memahami konsep ini. Jangan kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam surat Ibrahim yang kita sering baca, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, mengingkari nikmat Allah, berpaling dari ibadah, berpaling dari majelis ilmu,
Ya, inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaan Allah sangat pedih, baik di dunia ataupun setelah kita mati ya. Berubah kita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir Atha bin Abi Rabah itu meninggal pada tahun 115 Hijriah pada usia 88 tahun. Ya. Antum usia berapa? Ada di sini yang 88 tahun? Belum ada ya di sini. Di sini Atha bin Abi Rabah meninggal di usia 88 tahun. Di tahun 115 Hijriah. Ini termasuk apa tahun-tahun di mana para sahabat sudah sedikit. Di tahun 100 Hijriah ini para sahabat sudah sedikit. Ya. Termasuk Anas bin Malik sudah meninggal di tahun ini. Ya di tahun 115 Hijriah Anas bin Malik sudah meninggal. Ini di masa akhir para sahabat, tinggal sedikit para sahabat, sudah sedikit sekali. Ya, Atha bin Abi Rabah meninggal di usia 88 tahun. Tapi jangan kita kira kita semua sampai ke usia 88 tahun. Jangan. Kita itu harus berpikir bagaimana kalau kita meninggal besok atau hari ini. Itu yang kita pikirkan. Jangan kita pikir usia 60 kita begini, saya usia 60 mau bisnis ini, mau proyek ini, mau ini, silahkan. Tapi apa? Selalu berpikir kematian itu bisa datang hari ini atau besok. Itu yang kita pikirkan supaya apa? Kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Isya jam berapa? Iya, nah, alhamdulillah ya. Pada hari ini kita cukupkan materi kisah Atha bin Abi Rabah. Ya, mudah-mudahan kisah ini bisa menambah iman, ya, bisa menambah amal saleh dan menambah keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.